dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 bahwa pemilihan itu dilakukan di dalam Yesus Kristus. Pemilihan dilakukan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus ditegaskan di sana ada kata kita. Kata kita di situ kalau merujuk kepada tulisan awalnya pertama, maka itu merujuk kepada, karena itu adalah tulisan dari Rasul Paulus, kitab Efesus, maka kita di sana adalah Rasul Paulus dan jemaat di Efesus yang notabene adalah orang percaya. Jadi kalau kita ganti kata kita di sana, maka kita bisa gantikan dengan Paulus dan orang percaya. Coba digantikan dengan kata Paulus dan orang percaya di Efesus. Efesus 1 ayat 5, demikian firman Tuhan, dalam kasih-Nya Ia telah menentukan Paulus dan kita, orang percaya di sana, dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, jadi jelas sekali bahwa dari semula, dari sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan, ya, Paulus dan orang percaya di Efesus telah ditetapkan untuk dikuduskan, untuk diselamatkan, saudara. Demikian juga dalam Efesus 1 nanti ayat 13. Itu penegasan lebih lanjut lagi. Ya, kalau tadi Efesus 1 ayat 4 dan 5, maka itu dalam, kalau kita mau membagi dalam urutannya, maka itu terjadi sebelum dunia dijadikan, bumi belum ada. Maka Efesus 1 ayat 13-14 itu jelas sekali terjadi di bumi. Makanya dipakai kata ketika kamu mendengar Injil. Kapan ketika mendengar Injil? Di bumi. Dalam kronos waktu. Ketika kamu percaya Injil keselamatanmu, maka kamu dimateraikan. Itu dalam di bumi, dalam waktu. Jadi jelas sekali bahwa sejak kekalan sebelum dijadikan telah dilangsungkan pemilihan. Pemilihan di dalam Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Nah, kepada orang yang percaya. Sehingga doktrin pemilihan itu tidak boleh dipenggal hanya seperti ini. Allah memilih sebagian orang tertentu untuk diselamatkan, dan Allah menolak atau tidak memilih sebagian orang tidak diselamatkan sehingga dia akan masuk neraka. Selesai. Itu doktrin pemilihan yang sepenggal dan tidak alkitabiah. Doktrin pemilihan yang alkitabiah haruslah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu ada orang percaya. Nah, oleh sebab itu di dalam penjelasan Efesus 1 ayat 45 saya akan jelaskan secara gramatika, saudara, bahwa frasa en auto atau in him di situ him itu adalah Yesus Kristus. Ya, ayat 4, saudara. Dan dia Yesus Kristo. Through Jesus Christ, ayat 5. Ini merupakan penekanan yang penting di dalam predestinasi atau priorisasi. Oleh sebab itu, tidak boleh dipenggal, dipotong, haruslah en auto. Dia Yesus Kristo. Ya. Dengan demikian, ya, ada kata pronoun di sana. Ya, pronoun hemas. Hemas itu kita. Itu tadi Paulus dan orang percaya. Dan saya yakin dan percaya itu juga kepada seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Ada di dalam kata kita di sana, hemas. Pronoun hemas merupakan satu paket. Ya. Karena pronoun tersebut menjelaskan, atau pronoun kita, hemas di sana, menjelaskan bahwa keberadaannya en auto. Hemas en auto. Kita di dalam dia. Kita di dalam Yesus Kristus. Jadi pemilihan itu di dalam Yesus Kristus terjadi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak boleh dipenggal. Ya. Inilah yang harus penting kita ketahui bersama, bahwa Tuhan telah melakukan pemilihan di dalam Yesus Kristus kepada orang percaya. Jadi pemilihan bukanlah menjadi faktor penyebab sehingga orang nanti menjadi percaya Yesus.
Itu salah secara gramatika tata bahasa. Yang benar adalah justru pemilihan atau predestinasi itu terjadi dalam Yesus Kristus kepada orang percaya, bukan menyebabkan orang akan menjadi percaya. Itu salah, saudara. Ya, itu salah. Nah, oleh sebab itu ini penting sekali. Ya, predestinasi itu ya kepada orang percaya di dalam Yesus Kristus. Ya kan? Nah, oleh sebab itu maka saya setuju kalau secara kronologis bahwa pemilihan itu terjadi di depan sebelum dunia dijadikan. Setuju? Ya. Jadi yang ditentukan untuk diselamatkan itu siapa? Yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Oke? Ya. Kemudian, siapa yang ditentukan untuk binasa? Ini dalam istilah teologi Calvinis reform disebut reprobat. Reprobat ya, orang yang ditentukan untuk binasa reprobasi. Tapi bagi Calvinis reprobat atau reprobasi itu adalah orang yang dipilih Allah untuk binasa. Atau itu kalau double predestinasi. Kalau single predestinasi berarti dia orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Dengan demikian sama juga dia binasa. Hanya berhenti di situ, dan di sini saya tidak setuju. Karena ayat Alkitab berkata Efesus 1 ayat 45 bahwa seseorang diselamatkan atau dipilih ya karena dia percaya Yesus di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian sebaliknya sama, saudara. Seseorang disebut binasa atau reprobat karena dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi standarnya sudah ada, saudara. Ya, standarnya sudah jelas. Tidak percaya Yesus binasa. Percaya Yesus Kristus diselamatkan. Itu jelas sekali.